Oke, kembali lagi di kuliah 3 menit Kultim. Dan kita meneruskan materi kemarin yaitu ilmu ekonomi. Kalau lu belum nonton video sebelumnya, silakan tonton. Itu soal definisi sederhana ekonomi. Sekarang kita masuk soal sejarah ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi gini teman-teman, ilmu ekonomi itu sebenarnya itu udah ada dari sejak sebelum Masehi. Ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi bentuknya belum jadi satu keilmuan tertentu. Belum jadi disiplin ilmu formal. Masih digunakan manusia untuk bertahan hidup. Ya kan? Sampai pada akhirnya zamannya Aristoteles, dia mulai menemukan term ekonomi itu. Yang mana waktu itu disebut oikonomia. Yang artinya pengelolaan rumah tangga. Sampai akhirnya di abad 18, seorang bernama Adam Smith itu bikin buku yang jadi tonggak sejarah ilmu ekonomi, yaitu The Wealth of Nation. Yang mana sederhananya Adam Smith mikir, pasar itu akan menemukan bentuk terbaiknya tanpa intervensi. Nah, abad ke-19, Karl Marx itu mengkritik modus produksi kapitalisme yang marak terjadi di era itu, ya mana menurut dia pemilik modal itu terlalu ugal-ugalan nih, nggak ada distribusi pendapatan, nggak ada analisis kelas, pekerja itu diperas seperas-perasnya tanpa mendapatkan hak yang seharusnya jadi milik mereka dari awal. Nah, abad ke-20 muncullah John Maynard Keynes yang memberikan pembaharuan lagi. Dia mengkritik banyak hal dalam ekonomi klasik yang membuat semuanya berubah gitu loh. Misalnya kayak Keynes bilang, supply itu nggak serta-merta akan terpenuhi tuh. Masih banyak faktor lain yang memang harus dipikirin ketika kita bilang bahwa supply itu pasti akan memenuhi permintaannya. Semua barang yang dijual itu pasti laku, cuma tinggal tunggu waktu aja. Nggak kayak gitu kata Keynes. Terus Keynes juga bilang ekonom klasik itu ngaco, bilang kalau pengangguran itu pilihan. Kalau nggak ada orang yang menganggur, orang menganggur karena mereka belum mendapatkan upah lebih tinggi. Nggak ada, keadaan pasar itu lebih kejam daripada hal itu. Government itu butuh intervensi dan lain sebagainya. Ada lagi yang kontradiksi nih, dari mulai Friedman sampai Hayek, The Road of Serfdom, yang mana sebenarnya hal terbaik untuk pasar adalah ketika pasar itu dilepas tanpa intervensi dari pemerintah. Ke era modern ini muncul lagi behavioral economics, yang mana dalam teori itu dinyatakan bahwa tidak semua keputusan ekonomi itu diambil dengan landasan rasional. Banyak juga yang irasional, yang mana psikologi sangat memegang peranan penting dalam sebuah keputusan ekonomi. Dan sampai sekarang ilmu ekonomi terus berkembang. Dan kita sampai di era digital seperti sekarang. Sampai jumpa di bab selanjutnya.